يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang salah satu cara menggapai hajat. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang cara menggapai hajat. Setiap orang itu punya hajat, punya kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Hajatnya fulan, hajatnya fulanah, masing-masing punya hajat kebutuhan berbeda-beda. Dan setiap orang mengandalkan caranya untuk menggapai hajat. Ada yang kerja dari pagi sampai malam, ada yang menabung sekian lama, semuanya untuk menggapai hajat. Tapi lupa bahwasannya qadhiyul hajat, yang mengabulkan, mewujudkan semua hajat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya qadhiyal hajat, kita suka memanggil duhai Allah yang maha mewujudkan hajat. Yang mewujudkan hajat itu hanya Allah, bukan usaha kita, bukan kepintaran kita. Meskipun kita harus berusaha sebagai bentuk penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala sudah mengirim utusan. Namanya utusan itu berarti ya membawa informasi. Ya, membawa berita-berita, membawa cara-cara dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cara, ada data, ada informasi dari Allah untuk hambanya disampaikan lewat utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya utusan yang terbaik, utusan yang paling sempurna, utusan yang paling dicintai Allah Ta'ala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Ya Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW udah ngajarkan kepada umatnya banyak cara untuk menggapai hajat. Salah satunya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kurang apa lagi nih ya, riwayatnya Bukhari dan Muslim. Artinya hadisnya super sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Datanya sangat valid, pasti benar, gak mungkin salah. Dan disampaikan oleh manusia yang pasti benar. Wahyunya Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang pasti jujur, yaitu baginda Muhammad SAW. Dan kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Berarti kita percaya, yakin pada Allah, percaya yakin pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul mengatakan, "Wa man kana fi hajati akhih, kana Allah fi hajatih." Wa man kana fi hajati akhih, kana Allah fi hajatih. Barang siapa yang dia berupaya mewujudkan hajat saudaranya, maka Allah mewujudkan hajatnya. Selesai. Jadi cara mewujudkan hajat adalah ya wujudkan hajat orang lain. Seseorang yang suka mewujudkan hajat orang lain,
maka hajatnya akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah orang-orang soleh terdahulu menggunakan cara ini sebagai cara yang paling utama untuk menggapai hajat. Cara mewujudkan hajat orang lain. Saya pernah duduk dengan salah satu pimpinan pondok pesantren yang sudah meninggal rahimahullah. Beliau cerita sama saya, waktu itu Habib pondok lagi kumpulkan dana untuk bayar tanah. Ya, kumpulkan dana untuk bayar tanah. Dana itu terkumpul dan masih kurang sangat banyak. Kebetulan saya ditelepon oleh teman saya, pengurus pondok pesantren yang lain menceritakan bahwasannya pondoknya lagi ngebangun dan dananya masih kurang banyak. Nah, saya lihat itu uang yang terkumpul tuh kalau diberikan ke pondoknya teman saya cukup buat bangun. Kalau buat bayar tanah saya belum cukup, masih jauh. Maka saya langsung sedekahkan itu ya dari pondok saya ke pondoknya beliau. Nah, sontak itu teman-teman pada protes. Ya, loh ini kok justru dikasihkan orang lain, wong kita ini masih butuh. Maka saya jawab, qala Rasulullah SAW, wa man kana fi hajati akhih, kana Allahu fi hajatih. Barang siapa mewujudkan hajat saudaranya, maka Allah mewujudkan hajatnya. Terus saya ngomong, saya lebih percaya caranya Allah daripada cara saya. Nah, cara saya ngumpulin begini, caranya Allah suruh wujudkan hajat orang lain. Kalau saya ikuti caranya Allah, Allah bilang saya wujudkan hajatmu, selesai. Dan subhanallah ya setelah itu akhirnya tanahnya pondok itu lunas. Dan pondok temannya juga terbangun selesai. Ini konsep-konsep begini ini yang seringkali nggak diajarkan karena ajarnya hitung-hitungan. Punya segini terus wujudkan hajatnya dia, habis ini nanti ini. Kita lupa yang ngatur tuh Allah, bukan kepala kita, bukan angka kita, bukan pandainya kita. Jadi pegang tuh prinsip-prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau mau hajatmu kabul, wujudkan hajat saudaramu. Semoga barokah dan manfaat. Hakadza wa afu minkum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa setiap orang tentu mempunyai hajat yang berbeda-beda dalam hidupnya. Banyak cara yang ditempuh dalam mewujudkan hajatnya. Misal, kerja keras, menabung, dan lain sebagainya. Namun, perlu diketahui bahwa yang dapat mewujudkan hajat itu hanyalah Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Wa man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatih." Barang siapa berupaya mewujudkan hajat saudaranya, maka Allah Ta'ala akan mewujudkan hajatnya. Jadi orang yang suka membantu dalam mewujudkan hajat saudaranya, maka Allah akan mewujudkan hajatnya. Inilah cara orang-orang terdahulu dalam menggapai hajatnya. Pakailah konsep ini, jangan hitung-hitungan, karena yang ngatur semua adalah Allah Ta'ala, bukan kepala kita. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan.
dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.